Oke teman-teman, di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kuliah kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Gianto monitor. Halo Mas Amin. Maju ya. Ya. Monggo. Bang. Saya dengar suara. Halo, Bang Aswar monitor. Oke, ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan pagi ini bersama Bang Gianto. Bang. Pagi Bang. Assalamualaikum. Gimana? Ya Bang, ini setelah sesi kemarin di Rumi, saya merasakan sakit di dada sebelah kanan dan kepala yang di sebelah kanan Bang. Ya, ntar ya. Sakit dada. Dan sama badan tuh rasa panas dingin tak terhiraukan, jadi saya selalu pakai jaket, nggak berani keluar kamar Bang. Sakit dada, kemudian apa tadi itu? Badan panas dingin. Jadi nggak berani keluar kamar, hanya tiduran aja. Udah 2 hari ini Bang. Tidak berani keluar kamar. Tadi sakit dada, kepala pusing ya? Iya Bang. Kepala pusing. Jadi kan waktu kita di Rumi kan, yang muncul memori di masa di Lampung kan ya? Iya Bang. Kita bahas di sini aja ya. Siap. Di masa itu maksudnya di apa ya? Digebukin masa gitu ya? Siap. Digebukin masa. Bisa nggak diceritain kronologisnya kenapa kok? Atau sehari sebelum digebukin tuh apa yang terjadi? Sehari sebelum terjadi itu mimpinya itu sudah dikerumuni orang banyak. Saya kira kan biasa-biasa aja, namanya kita di masyarakat kan anggap biasa. Ternyata memang itu dulu itu pekerjaanku memang melanggar hukum ya. Di masa itu sudah wajar, kalau emang ketangkep di masa itu wajar bagi saya. Kalau nggak mati ya, kalau hidup masuk penjara kan gitu Bang ya. Jadi dulu pekerjaannya melanggar hukum gitu ya? Ya, karena dulu pekerjaannya kan masih begal motor Bang. Jadi ya di waktu di Lampung itu begal. Ya, waktu di Lampung itu saya begal, ketangkep masa. Alhamdulillah selamat. Biarpun masuk penjara nggak apa-apa, yang penting nyawanya selamat Bang. Oke, melanggar hukum ya. Oke, ketangkap gitu ya? Iya Bang. Ketangkap. Terus di masa begitu ya? Ya. Di masa. Lalu datang polisi gitu. Datang tentara Bang. Terus dilarikan gitu. Sama tentara langsung dibawa ke polsek terdekat. Habis itu ya
di masa itu saya nggak apa-apa, nggak ada luka, nggak apa, mengemar, nggak ada juga, biasa aja. Oh, dukunnya siapa itu? Kok kinerjanya bagus benar? Gimana bang? Dukunnya di mana belajarnya? Kok kinerjanya bagus di masa nggak apa-apa gitu? Sudah lupa bang dukunnya bang. Itu kok eh? Sekarang ganti dukunnya sekarang Bang Aswar, makanya saya sudah bilang semua dukun yang lalu bang. Kok manjur juga di masa dia apa nggak apa-apa, kinerjanya bagus banget itu. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian dibawa ke polisi, berarti kan sudah aman ya kalau dibawa ke polisi gitu ya. Ya aman bang. Oke. Waktu top quality dukun. Oke. Tapi kawan saya itu yang mati bang, yang di masa kawan saya juga kawan saya yang mati, saya yang selamat. Jadi waktu itu ada 2 orang yang di masa. Iya berdua, kita kerja berdua. Yang satu kawan saya di kerjasama masa. ya. Ya sampai mati. Oke. Oh, kawannya di masa sampai mati dibakar atau gimana? Ya dibawa ke rumah sakit sudah nggak ada, udah nggak tertolong lagi bang. Ya maksudnya apakah dibacok, apa dipukulin doang atau gimana, dipatah-patahin atau gimana? Ya kita nggak tahu bang, namanya kita di masa sendiri-sendiri, kita diselamatkan oleh jadi ya kita nggak bisa ngelihat lagi kawan, kita yang lihat diri kita aja nggak mampu, apalagi melihat kawan gitu bang. Ya. Waktu itu hari apa? Masih ingat nggak? Atau waktunya sore, siang, pagi, tengah malam? Pagi hari bang, jam 5:30 pagi. Pagi jam 5:30. Iya. Jadi waktu itu kenapa di masa sedang beraksi atau ketangkap sesudah beraksi? Ketangkap setelah sudah beraksi. Ketangkap sesudah. Oh, berarti waktu itu udah nggak ada motornya gitu? Iya, nggak ada bang. Kok bisa mereka kenal? Di yang korbannya ingat wajah-wajah saya sama kawan saya bang. Kok Bang Gianto kemudian kok malah pergi ke tempat korban, nyetor diri? Nggak di tempat korban bang, kita nggak tahu kalau yang saya lewati itu wilayah rumah korban. Oh, apes berarti ya. Ya, apes nih namanya nih. Oke. Jadi waktu itu tiba-tiba dikepung gitu ya, atau gimana? Atau berkelahi dulu sama korban? Enggak bang, kita langsung kabur aja bang. Dia teriak apa gimana? Dia teriak, kita langsung kabur. Terus? Ya kita kabur ya, dikejar orang, diteriakin semua teriak ya kalah kita bang. Biarpun lari secepat apapun, lari kita pakai motor ya, yang kejar juga lebih banyak ya kalah bang. Oh, waktu itu Bang Gianto pakai motor? Iya, kejar-kejaran. Nah, Bang dukunnya harus ganti Rossi berarti itu. Nggak bisa. Ya nggak bisa ketangkap. Oke, berarti dikejar-kejar pakai motor gitu. Siap. Nah, Bang Gianto pakai motornya siapa? Motornya yang korban tadi? Bukan. Berarti stoknya banyak ya?
Ya, stoknya banyak berarti ya. Iya. Oke. Sangat ini Bang Gianto nyalinya benar-benar teruji. Jadi puji-puji Pak. Oke ya. Dan akhirnya Bang Gianto dibawa ke Polsek gitu. Ya, Terus motornya Bang Gianto diapain sama masa itu? jadi bawa juga ke Polsek Bang. Tapi nggak wujud motor lagi, sudah hancur. Oke. Terus Bang Gianto disilang nggak waktu itu? Sidang Bang, Penjara berapa? 2 tahun. Lo kan gimana mereka bisa nuntut 2 tahun tuh Bang Gianto ngakui begal atau enggak? Ngakui Bang. Ngakui ya. Oke. Jangan-jangan anak itu misalnya begalnya bukan Bang Gianto, tapi kawanan lain gitu. Enggak, dia ya emang saya juga apal juga kan lama itu ke proses minta motor dia itu prosesnya emang agak lama. Jadi kalau mengingat ciri-ciri wajah itu emang sudah benar-benar apa karena ya prosesnya agak lama. Jadi Bang Gianto membegal tuh nggak pakai topeng gitu. Enggak Bang. Luar biasa, ini lanang bener nggak pakai topeng. Iya. Soalnya udah hampir nggak ada bedanya sama topeng. Ya, oke. Jadi benar-benar pasang badan gitu ya. Inilah saya gitu ya. Iya, jadi kalau topinya gonta ganti Bang. Oh, tepinya doang. Jadi hanya kasih topeng kepalanya gitu ya. Ya. Badannya enggak. Nah, itu kurang canggih belajarnya. Aslinya nggak niat begal itu berarti. Niat berantem aja berarti kan aslinya, ya kan? Jadi waktu itu Bang Gianto apa orangnya diberhentiin apa dirampas di parkiran? Di saat jalan pelan-pelan di jalan sepi langsung saya pepet, saya berhentiin langsung saya todong Bang. Oh, pakai tinju, pakai kayu, nodongnya. Pakai pisau Bang. Oh, pisau. Itu pisau ya. Terus anaknya berhenti nggak? Gimana Bang? Anaknya berhenti terus. Saya todong tuh udah berhenti Bang. Terus? Langsung saya todong ya. Daripada dia luka ya dikasih motornya. Sama STNK? Ya sama korban Bang. Oh, jadi hanya ngasih kunci gitu? Motornya nggak mati Bang, masih hidup. Jadi langsung kita bawa kabur aja Bang. Oh. Dan itu namanya melanggar hukum ya? Iya Bang. Oke. Ini sebenarnya melanggar hukum atau melanggar kemanusiaan sebenarnya ini? Keduanya Bang. Oke, ya itu tambahin lagi melanggarnya. Melanggar kemanusiaan. Ya seperti itu. Ini sebenarnya melanggar kemanusiaan atau menghinakan keilahiannya sendiri nih. Menghinakan ya. Tambahin lagi menghinakan
keilahiannya gitu ya. Jadi jangan hanya dianggap melanggar hukum. Ini bukan hanya persoalan hukum. Ini ada persoalan kemanusiaan, ada persoalan spiritualnya. Kan gitu. Nanti kita lihat di mana kau sampai menghinakan kemuliaannya. Di mana kau sampai dia melanggar kemanusiaannya. Kalau melanggar hukum biarkan Pak Kafrawi yang carikan pasalnya ini ya. Biar Pak Kapolsek aja ini yang cari pasalnya. Ini ada pertanyaannya, kok bisa Bang Gianto di masa dikebukin kok enggak apa-apa? Ya kinerja dukunnya oke gitu. Seperti itu. Oke. Jadi mari kita lihat ya. Jadi akhirnya Bang Gianto di penjara 2 tahun. Motornya itu sudah laku belum? Halo Bang. Ya Bang, Motornya sudah laku belum waktu ketangkap itu? sudah Bang. Oke. Laku berapa juta waktu itu? 3,5 Bang. Wih, motor apa itu kok mahal benar? 3,5 juta Scoopy. Wih, Scoopy. Perempuan apa laki-laki sih? Laki-laki Bang. Tahun berapa nih Bang? 2017 akhir. Baru-baru aja ya. Baru mau 6 tahun. Oke. Oke ya. Jadi itu. Jadi akhirnya ditahan gitu ya. Mari kita lihat ininya gitu ya. Kita lihat persoalannya. Jadi kalau kita hanya melihatnya sebagai pelanggaran hukum tuh, kita melihatnya dalam kerangka warga negara kan ya. Dalam kerangka masyarakat. Jadi seolah-olah hanya itu pelanggarannya gitu ya. Nah, padahal itu kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu kan ada pelanggaran kemanusiaan. Kok bisa melanggar kemanusiaan? Jadi kan yang terlihat berbeda-beda, ada Bang Gianto gitu ya. Dikatakan ada 8 miliar orang. Ini kan yang terlihat berbeda-beda ini hanya tampilannya kan. Hanya tampilan. Esensinya kan sama. Esensinya adalah kemanusiaan. Esensinya kemanusiaan. Jadi sebenarnya itu Bang Gianto digebukin, temannya mati itu dari perspektif yang lebih luas itu dia karena telah merusak esensinya sendiri. Nah, digebukin, dia merusak esensi dirinya sebagai kemanusiaan. Nah, kemanusiaannya dia dirusak. Ya kan? Makanya ada perampasan, itu kan esensi kemanusiaannya dirusak. Itu dulu ya, jadi Bang Gianto pagi ini ya, identifikasi dulu. Sambil tapping-tapping Bang Gianto. Sambil tapping-tapping ya, biar nggak pusing gini. Sambil gini-gini. Ternyata saya selama ini telah berupaya untuk menghancurkan
merusak esensi kemanusiaanku sendiri. Itu dulu, ya. Jadi bisa jadi inspirasi orang yang jual motor orang buat ikut MTLOC, nggak apa-apa lah motornya ini ya. Motor orang, motornya sendiri maksudnya. Buat inspirasi. Jadi itu ya, jadi ada penghancuran pada esensi gitu ya. Nah, ketika misalnya temannya meninggal ya wajar gitu, karena memang sebenarnya dia ya sudah dalam proses penghancuran kemanusiaannya sendiri, maka dia di masa manusia gitu. Dimasa oleh manusia itu sendiri karena ada upaya untuk terus-menerus merusak esensinya ya. Jadi proses perusakan esensi kemanusiaan itu berarti sudah terjadi dalam ruang waktu berkali-kali mungkin ya. Ya seperti itu. Jadi Bang Yanto perlu membedakan mana tampilan, mana esensi. Ya kan? Mana tampilan, mana esensi. Jadi esensi itu yang mengikat, yang meliputi semuanya, itu namanya esensi. Yang meliputi semuanya. Itulah esensi kita, kemanusiaan. Seperti itu. Oke. Nah, sini Bang Yanto mungkin waktu itu belum teridentifikasi mana tampilan, mana esensi gitu ya. Belum teridentifikasi mana manusia dalam tampilan, mana manusia dalam esensinya. Apa ya? Temannya mati itu bukan mati sia-sia, memang yaitu ya dia apa ya, gagal. Dia itu pencarian tuh. Dia sia-sia itu. Pencarian akan esensi dirinya. Ya. Dari sisi positif kita bilang bahwa ya itulah harga dari pencariannya gitu. Mati pun di ya kematian itu tidak bisa menghalangi, menakut-nakuti kita dalam pencarian akan esensi kemanusiaan kita. Kita lihat saja para ilmuwan misalnya, kematian tidak bisa menghentikan pencarian mereka akan esensi kemanusiaan. Orang bertaruh nyawa di laut, para nelayan yang tiap hari berjibaku dengan ombak, itu dalam rangka untuk memahami esensi kemanusiaannya sendiri. Jadi kita positifkan saja. Persoalannya kan adalah, ya itulah hidup itu ya, pencarian. Ada yang melalui jalan keras, ada yang melalui lift. Ini Bang Yanto sudah naik lift. Lift kapal pesiar lagi ya. Jadi pencarian akan esensi kemanusiaannya itu lebih ringan. Tidak harus di jalan-jalan misalnya, tidak harus apa namanya itu merampas, ya kan? Seperti itu. Jadi Bang Yanto ya untuk hari ini tapping-tapping dulu ya. Ternyata selama ini itu saya berusaha menghancurkan esensi kemanusiaan saya. Jadi sebagai esensi itu tidak ada lagi bedanya dengan siapapun, karena yang berbeda itu hanya sisi-sisi tampilannya, tapi esensinya sama. Di kesadaran 500 kan kesadaran akan esensi ya. Di 500 itu kesadaran akan esensi.
kesadaran akan esensi yang sama di balik tampilan yang berbeda-beda. Ya, jadi kesadaran akan esensi yang sama di balik tampilan yang berbeda-beda. Nah, itu ya pagi ini. Jadi memang jika kita tidak mampu melihat esensi di balik tampilan yang berbeda-beda, itu memang berpotensi kita untuk konflik. Berpotensi konflik. Konflik berarti tidak kompatibel. Konflik berarti apa ya? Jadi inkompatibilitas antara dua kepentingan. Karena diukurnya dari tampilan. Tapi kalau diukurnya dari esensi, pasti semua kompatibel. Jadi kalau diukur dari esensi, pasti semua kompatibel. Tapi kalau diukurannya dari tampilan, pasti akan terjadi inkompatibilitasnya. Karena nanti itu dia mewakili opini, kepentingan, prinsip, gitu ya. Seperti itu. Saya kira itu dulu pagi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Yanto. Bagi alumni MTLOC, kami misalnya jam 9:30 ya, insyaallah. Ditunggu dibuka kelasnya. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.